Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdur Rasman, peserta Latsar Kementerian Perhubungan tahun 2022, gelombang 7, angkatan 63, kelompok 4. Saya akan menjelaskan nilai-nilai dari Core Value Berakhlak ASN serta 7 tokoh pejabat publik yang menerapkan nilai-nilai Core Value Berakhlak ASN. Berikut ini adalah penjelasan dari nilai Core Value Berakhlak ASN. Berakhlak sendiri merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Yang kedua, akuntabel, bertanggung jawab atas kepercayaan yang telah diberikan. Ketiga, kompeten, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Yang keempat, harmonis, saling peduli dan menghargai perbedaan. Yang kelima, loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Yang keenam, adaptif, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Yang ketujuh, kolaboratif, membangun kerjasama yang sinergis. Berikut ini adalah 7 tokoh pejabat publik yang menerapkan nilai-nilai Core Value Berakhlak ASN. Yang pertama, berorientasi pelayanan, ditujukan oleh Presiden Indonesia yaitu Bapak Haji Insinyur Joko Widodo. Pembangunan infrastruktur menjadi prioritas dari masa kepemimpinannya yang pertama. Pembangunan yang dilakukan secara merata hingga di daerah Indonesia yang terluar dilakukan untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dengan negara lain. Program tersebut dibarengi dengan program berupa bantuan sosial seperti Kartu Indonesia Pintar, KIP, Kartu Indonesia Sehat, KIS, hingga program Keluarga Harapan. Selain itu, sejak awal masa jabatan Bapak Presiden juga mengupayakan program agraria dengan salah satunya dengan melakukan percepatan penerbitan hak atas tanah untuk mengurangi terjadinya sengketa lahan oleh karena ketidakpemilikan sertifikat. Di masa jabatannya yang kedua, Presiden Joko Widodo mengalihkan fokus pemerintahan pada pembangunan dan kapasitas sumber daya manusia di Indonesia untuk dapat bersaing dengan negara-negara lain dan tetap melanjutkan program pembangunan infrastruktur demi kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, akuntabel, ditunjukkan oleh Hakim Agung Bapak Artijo Alkostar. Semasa hidupnya, Bapak Artijo merupakan sosok yang memiliki integritas yang baik, khususnya saat menjadi Hakim Agung. Beliau bekerja dengan baik, tekun, serta jujur, melaksanakan amanah. Bapak Artijo dikenal sebagai hakim yang keras pada koruptor. Dia juga dijuluki Algojo oleh para koruptor. Selama beliau menjadi hakim, beliau dikenal dengan kesederhanaannya karena sedikit berbicara namun lebih banyak bekerja. Beliau merupakan hakim yang memegang teguh prinsip-prinsip hidup dan berintegritas tinggi. Pengakuan integritasnya itu diakui oleh tokoh-tokoh di Indonesia seperti Mahfud MD. Bapak Mahfud MD pernah menyebutkan bahwa Hakim Artijo merupakan sosok yang hebat yang memiliki integritas tinggi dalam menegakkan keadilan. Ia kerap memberikan hukuman tertinggi pada koruptor. Pada 4 Agustus 2021, Presiden Jokowi memberikan penghargaan Bintang Mahaputra Adi Pradana untuk Bapak Artijo. 3. Kompeten. Nilai ini ditujukan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Sri Mulyani. Ibu Sri Mulyani telah menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia sebanyak 2 kali. Beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur Pelaksanaan Bank Dunia, juga sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, dan menjadi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Banyak penghargaan yang telah Ibu Sri Mulyani terima berkat kualitas pekerjaannya yang baik. 4. Harmonis. Nilai harmonis ini ditunjukkan oleh Bapak Presiden keempat Republik Indonesia, Bapak Abdul Rahman Wahid, atau yang biasa dikenal Bapak Gus Dur. Gus Dur dikenal sebagai Bapak Pluralisme Indonesia karena gagasan-gagasannya yang universal mengenai pentingnya menghargai perbedaan-perbedaan sebagai bangsa yang beragam.
Beliau juga tokoh reformis Nahdlatul Ulama yang meyakinkan NU mengadopsi Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Beliau adalah tokoh muslim yang menjunjung tinggi kebinekaan di tanah air. Adil dan toleransi adalah dua kata yang tepat menggambarkan sikapnya atas keragaman suku, agama, dan budaya yang ada di Indonesia. Gus Dur adalah tokoh yang lantang membela minoritas. Beliau mengembalikan hak-hak umat beragama Konghucu yang terpasung selama Orde Baru atau mencabut peraturan yang melarang warga adat Tionghoa secara terbuka. Beliau menginginkan kehidupan yang harmonis di Indonesia. 5. Loyal. Nilai loyal ditunjukkan oleh Presiden ketiga Republik Indonesia, yaitu Baharudin Yusuf Habibie atau biasa kita kenal dengan B.J. Habibie. Kecerdasan, totalitas, loyalitas, dan tanggung jawabnya melekat pada seorang B.J. Habibie. Sikap loyalitasnya ditunjukkan saat beliau ditawari beberapa kali oleh negara seperti Jerman untuk mengembangkan teknologi pesawat dan Filipina untuk mengelola dirgantara. Namun, beliau menolaknya. Dan beliau tetap setia pada bangsa Indonesia dengan menyumbangkan ilmu pengetahuan dan teknologinya untuk Indonesia. 6. Adaptif. Nilai adaptif ditunjukkan oleh Bapak Ridwan Kamil, Gubernur Provinsi Jawa Barat. Saat beliau menjabat sebagai wali kota, beliau menerapkan 4 langkah kepemimpinan yang adaptif yang didasarkan 4 parameter, yaitu mengarahkan bawahan pada lingkungan yang baru, 2. Memimpin dengan empati, yang ketiga belajar dari kesalahan, dan yang keempat melakukan koreksi serta mampu menciptakan win-win solution. Dari parameter tersebut telah dihasilkan 3 bentuk inovasi utama, yaitu Bandung Smart City, 2. Program inovasi pembangunan dan pemberdayaan kewilayahan, dan yang keempat dan yang ketiga pemetaan pedagang kaki lima. Bapak Ridwan Kamil juga dinobatkan sebagai the most adaptive regional leader oleh CNBC pada tahun 2021. 7. Kolaboratif. Nilai kolaboratif ditunjukkan oleh Bapak Anies Baswedan, Gubernur Provinsi DKI Jakarta, dalam CAS Forum yang diselenggarakan oleh Belanda secara daring pada Januari 2021, bahwa Jakarta bergabung dalam 100 City Under Now bersama para pemimpin dunia untuk berkolaborasi sebagai percepatan adaptasi dampak perubahan iklim. Nilai kolaboratif juga beliau tampakkan pada penanganan COVID-19 di Jakarta berdasarkan pemaparannya dalam acara diskusi Women to Win Public Webinar Asian Finance The Age COVID-19. Sekian dan terima kasih.